Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum, Bung Radar Pancadhana. Kalau lihat statistik yang muncul korupsi 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 5 bulan, pertanyaan saya adalah apakah bangsa ini memang serius untuk memberantas korupsi? Enggak serius. Enggak serius. Kenapa enggak serius? Enggak serius. Ya yang pertama ya, ini maaf ya, pendapat pribadi, personal, subjektif. Jadi kalau menyinggung mohon dimaafkan. Saya nggak begitu percaya atau nggak begitu percaya, tidak terlalu yakin 100% pada hukum positif atau hukum formal. Kenapa dia baru? Itu cangkokan dari satu hukum yang berbasis kontinental dan Anglo-Saxon. Ya. Notabene itu. Sementara kita selama ini hidup bertahan, langgeng, survive itu dengan satu hukum lain selama ratusan ribuan tahun. Namanya hukum adat. Hukum adat. Ya kan? Itu terbukti. Dalam sejarah ribuan tahun, kita hidup dengan itu. Kita baru 70 tahun ini udah gontak-gontak terus loh. Gontok-gontokan terus dengan hukum positif ini. Hukum positif. Jadi kita perlu mempertimbangkan itu, termasuk hukum agama yang juga ratusan tahun dan ribuan tahun di negeri ini. Jadi misalnya saya tadi mengusulkan stateless itu mekanismenya dalam hukum adat ada. Misalnya orang yang sudah tidak mengikuti lagi aturan-aturan dan hukum adat, katakanlah misalnya di Bali, di Banjar, itu diusir, nggak bisa ngaben dia. Dia udah langsung tidak punya eksistensi. Dalam hidup itu gampang, kayak roh itu menggalang terus kemana-mana. Kan udah nggak diakui Banjar. Contohnya kemarin yang incest itu loh, adik dan kakak dan adik itu kan diusir dari desanya. Dari kampungnya itu, terserah kamu mau hidup di mana, terserah kamu, tapi jangan hidup di sini. Kamu udah mengingkari, mengkhianati aturan-aturan yang kita bina bersama selama ratusan tahun ini. Di tempat lain diterima apa enggak terserah, enggak diterima. Jadi memang itu sudah ada mekanismenya seperti itu. Kita nggak bisa memelihara orang-orang yang seperti itu, harus ada hukuman seperti itu. Tapi itu diterima atau tidak yang namanya hukum positif dengan pemikiran dan filosofi baru yang notabene filosofi dan ideologinya itu berbeda, bahkan kadang diametral dengan realitas kita yang primordial itu. Oke. Yang kedua adalah bahwa kalau Pak Edi bicara tentang budaya itu ya, saya juga pesimistis. Anda benar mengatakan bahwa fokus utamanya di budaya itu. Tapi kalau negeri atau negeri yang dikelola oleh negaranya seperti ini, Anda akan mendapatkan budaya seperti itu. Kenapa? Seluruh aparatus yang diminta oleh publik, diberi fasilitas oleh publik untuk menegakkan aturan, itu melanggar aturan semua. Sendiri. Oke. Bagaimana kita mau menerapkan itu semua? Ketidakpercayaan pada hukum positif. Hebat-hebatnya apapun, jangan gitu kan. Akhirnya apa? Masyarakat pun melihat itu sebagai ruang, sebagai permisivitas untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan itu terjadi secara masif dimanapun. Oke, baik, Prof. Edi, gimana merespon bahwa kalau Bung Radar nggak percaya sebenarnya dengan hukum positif dan tidak serius, bangsa ini juga tidak serius sebenarnya memberantas korupsi? Ya, saya ada 2 hal yang mau saya jawab dari Pak Radar. Yang pertama memang bahwa di dalam budaya hukum yang sangat dipentingkan itu adalah kesadaran hukum. Dan itu ya sebetulnya yang paling sulit. Sehingga orang mengatakan begini, kalau satu ketika hukum itu dicabut dari Amerika, maka dia akan kembali ke zaman the Wild Wild West. Tetapi satu ketika kalau hukum itu dicabut dari Jepang, maka insya Allah masyarakatnya tetap tertib. Mengapa? Karena kesadaran hukum mereka itu bukan heteronom, autonom. Jadi dari dalam diri. Itu yang saya kira belum kita miliki sepenuhnya. Seperti tadi yang dicontohkan bahwa lampu merah itu kemungkinan kalau udah lampu udah merah kita masih tetap menerjang. Itu kan berarti kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua bahwa memang betul di dalam tidak percaya kepada hukum positif, bahwa hukum positif itu kan adalah salah satu dari sumber hukum yang ada. Ada juga kebiasaan. Kalau dalam konteks kebiasaan, apa yang dikatakan oleh Pak Radar itu benar. Betul. Yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang terakhir yang ingin saya komentari adalah jangan lupa bahwa memang di dalam United Nations Convention Against Corruption sendiri itu ada 2 prinsip. Yang pertama adalah follow the suspect dan yang kedua adalah follow the money. Bahwa tidak menjadi soal ketika misalnya hukuman 2 tahun sekian bulan, tetapi persoalannya apakah follow the money-nya dapat enggak? Celakanya kalau follow the money enggak dapat, hukumannya ringan. Nah, ini yang kemudian bahayanya di situ. Bahayanya di situ karena apa? Paradigma hukum pidana modern itu sudah berubah sebetulnya, sudah tidak hanya retributif ansih, tapi ada yang namanya rehabilitatif dan ada yang namanya restoratif. Kalau restoratif itu adalah dia memulihkan keadaan. Celakanya di kita ini hukumannya ringan, manenya tidak dapat.
Kalau manehnya dapat bisa semaksimal mungkin hukuman ringan, oke lah. Tetapi ini dua-duanya tidak dapat. Oke. Jadi dalam Gini, pertanyaan saya, Oke. apakah memang penegakan hukum dalam kasus korupsi sekarang ini sudah berada dalam jalur yang benar? kalau itu saya pernah menulis di harian Kompas bahwa ada diskriminasi dalam penegakan hukum karena tidak ada standar yang sama antara polisi, KPK dan kejaksaan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa apabila pemberantasan korupsi masih seperti ini ya hasilnya tidak akan maksimal. Oke, Pak Arsul, kalau Bung Radar tadi mengatakan bahwa bangsa ini sebenarnya nggak serius sih memberantas korupsi, hanya yang apes saja yang kemudian ketangkep gitu. Ya, saya kira kalau dari sisi budaya menyatakan seperti itu bukan sesuatu yang salah ya. Tapi serius atau tidak itu kan kewajiban utamanya kan ada pada aparatur penegak hukumnya kan, sebetulnya kan seperti itu. Nah, dan problem dalam penegakan hukum kita itu ada situasi diskriminatif ya di antara lembaga penegak hukum yang tadi Prof. Edi sudah sebutkan. Kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi 3, KPK mengatakan ada satu kasus yang ketika disampaikan kepada KPK, KPK mengatakan ini bukan tindak pidana korupsi. Ke Polri juga mengatakan ini bukan tindak pidana korupsi. Dan kemudian ke kejaksaan mengatakan ini tindak pidana korupsi, diproses di pengadilan dan hebatnya dihukum. Artinya apa? Nah, artinya persepsi tentang apa yang merupakan korupsi atau bukan meskipun ada hukum positifnya di antara penegak hukum ternyata berbeda tafsirannya. Nah, ini terjadi dan yang saya sampaikan ini bukan kata saya, kata salah seorang komisioner KPK dalam rapat terbuka di Komisi 3. Nah, apakah itu berarti ada kepentingan lain selain hukum itu sendiri dalam pemberantasan korupsi? Nah, itu barangkali yang harus kita dalami. Saya tidak boleh. Kalau menurut Pak Arsul sebagai anggota Komisi 3 DPR? Ya seringkali memang kita bisa merasakan, ya membuktikan susah, merasakan bahwa proses-proses penegakan hukum dalam kasus tertentu itu tidak murni penegakan hukum, ada aspek-aspek yang lain. Itu tidak bisa kita pungkiran. Itu dilakukan oleh lembaga penegak hukum manapun ya. Saya tidak ingin mengecualikan KPK juga gitu loh. Artinya itu bisa kelihatan ya. Dan yang paling sering kita lihat adalah yang bisa kita rasakan sekali lagi adalah terjadi limitasi dalam proses penegakan hukum. Hanya pada level tertentu saja atau pada orang tertentu saja dengan peran tertentu saja, padahal ada peluang secara hukum untuk bisa didalami dan kemudian dikejar untuk yang lebih atas lagi. Oke, baik. Mbak Afifah, tadi kan Pak Arsul mengatakan bahwa polisi, KPK, kejaksaan bisa memandang sebuah kasus ini korupsi atau tidak korupsi. Gimana Anda melihat? Apakah memang beda persepsinya karena kepentingan cara melihat atau ada kepentingan-kepentingan lain? Kalau buat saya itu hanya menggarisbawahi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Anam dan juga saya tadi mengatakan juga bahwa memang ada kesalahan tentang ada suatu hal yang harus direformasi tentang penegakan hukum kita. Sudah 20 tahun reformasi harus direformasi lagi ya? Atau mungkin reformasinya belum berkelanjutan. Belum tuntas. Belum tuntas. Gitu ya. Jadi dia kalau seandainya saya lihat seperti yang kata Bapak tadi bahwa memang kita itu memang ada di satu tempat, kita itu semuanya harus mempunyai suatu orang-orang yang menghormati hukum. Tapi bagaimana cara kita menghormati hukum yang tidak pasti? Iya kan? Hukum yang tidak pasti. Hukum yang tidak konsisten penerapannya. Hukum yang kemudian definisinya bisa berubah-berubah. Hukum yang untuk satu pasal tertentu bahkan interpretasi jurisprudensinya di dalam pengadilan itu masih berupa-rupa. Bagaimana kita bisa mempercayai itu? Gimana kita bisa menuntut masyarakat di Indonesia? Kalian harus menghormati hukum. Tapi artinya bisa berubah-ubah. Penegakannya bisa berubah-ubah. Dan kalau kalian ternyata adalah orang-orang yang miskin, itu akan lebih tegas pada kalian. Kalau kalian agak kaya atau berkuasa, maka dia akan lebih ringan. Ya orang akan kemudian mengatakan, oh sebentar dulu, berarti nanti hukum itu adalah pegangan kita yang ketiga. Pegangan kita yang ke satu, yang kedua adalah hal-hal lain, misalnya nilai keluarga dan lain sebagainya. Jadi atau misalnya kesukuan apa segala macam, malah jadi kolusi, malah berusaha untuk mencari sekutu karena dia harus hidup di suatu masyarakat yang hak-haknya itu bukan dibela oleh negara dengan pasti, secara pasti dengan hukum.
Oke. Gitu. Bung Saur, gimana? Anda rasa apakah memang ini problem kritik oleh Mbak Afifah kan kepastian hukum antar lembaga KPK, polisi dan kejaksaan berbeda-beda gitu. Saya kira kita dicerahkan oleh Prof. Edi, dia mengutip Paul Scholten, sesungguhnya kan ada dua ahli atau dua orang ketemu bisa pendapatnya Beda. tiga soal hukum. Nah, tapi menarik apa yang dibilang Arsul, saya kira kalau kita bilang korupsi, katakanlah KPK di sini, yang sesungguhnya bertarung itu kan bukan jaksa KPK, Pak Budiman. Memang jaksa KPK kemudian membuat menu ini di pengadilan dan kemudian para pihak bertarung di sana. Dan terakhir yang memutuskan itu adalah hakim. Oke. Maksudnya adalah gini, kalau desain cara berpikir kita kemudian adalah KPK yang mendakwa kemudian memutuskan, kemudian Pak Arsul bisa kritik di sana. Tetapi ini kan semua hak-hak daripada seorang terdakwa misalnya diberikan hak untuk memberikan pembelaan. Katakanlah misalnya contoh kasus BLBI. Yang menarik kan hakim dari katakanlah dari pra-peradilan misalnya mengatakan ini kasus pidana. Di pengadilan negeri diputus misalnya semua hakim tanpa dissenting opinion mengatakan ini adalah pidana. Kemudian juga banding di pengadilan tinggi, ketiga hakimnya juga mengatakan pidana. Bahkan hakimnya hukumannya dinaikkan. Tetapi Pak Budiman yang menarik di Mahkamah Agung ada 3 hakim mengatakan berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang itu ada mengatakan adalah pidana, ada yang mengatakan administrasi perdata. Nah, menurut saya problemnya adalah menarik yang dibilang Pak Panca. Siapa sih menghidupkan hukum itu? Apakah otak kita atau kaki kita? Yang menghidupkan hukum itu adalah kan jiwa kita. Nah, oleh karena itu yang saya bayangkan sering kita seakan-akan manusia, kan katakanlah kalau saya mati sekarang, fisik saya ini kan masih ada. Betul nggak? Tapi apakah saya masih manusia? Bukan lagi, saya sudah bangkai. Tetapi sesungguhnya kita ini adalah mayat yang sedang berjalan-jalan, bangkai yang sedang berjalan-jalan. Begitulah keadaan hukum kita. Katakanlah kasus terakhir misalnya jaksa yang ditangkap oleh KPK Pak Arsul. Saya baru dapat berita. Saya kritik betul jaksa yang dilepas oleh KPK. Dikasihkan ke jaksa. Dikasih kejaksaan, ternyata jaksa sudah menahan dia. Ternyata dugaannya cukup dia menerima uang bahwa dia adalah melakukan korupsi. Bayangan saya Pak Budiman, ini kan hanya jaksa mayat yang sedang berjalan-jalan. Karena katakan di lampu merah. Yang membuat kita berhenti itu bukan karena kita bacaan kita lampu merahnya, itu kita tahu semua itu dilarang. Kita tahu semua dan kita baca itu dilarang. Mengapa kita tunduk? Bukan karena bacaan kita, tapi karena jiwa kita. Sekarang ini banyak sakit jiwa, Pak. Nah, oleh karena iya, saya bilang terus terang aja banyak penegak hukum seakan-akan penegak hukum kayak kami ini pakai katakanlah pakai advokat. Padahal sebenarnya advokat kami itu hanya kami pakai untuk maling dan ini menurut saya jadi lebih jahat dari seorang maling. Begitu juga hakim kita. Seakan-akan dia hakim pakai toganya, sesungguhnya dia adalah mayat-mayat yang sedang menjalankan pekerjaannya Pak Budiman. Oke, baik Bung Anam, gimana perspektif Anda? Iya, kalau kami begini sebenarnya. Kalau sebenarnya kan kita sudah meletakkan bahwa korupsi itu extraordinary. Cuman paradigma extraordinary-nya lah yang menurut saya memang belum diterapkan dengan maksimal. Angka-angka tadi yang disebutkan 2 tahun dan sebagainya, bisa dipastikan kalau hukumannya 2 tahun, pasti duitnya nggak dirampas. Harta bendanya nggak dirampas, itu bisa dipastikan. Artinya memang ada paradigma soal penghukuman dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim yang tidak meletakkan bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Ini bisa macam-macam sebenarnya. Kita nggak bisa juga menuduh langsung di ujung gitu. Bisa macam-macam misalnya penyajian konstruksi peristiwanya. Mulai dari kalau di KPK mungkin di KPK, kalau di kepolisian mulai dari kepolisian sampai kejaksaan memang punya problem. Tidak menyentuh akarnya. Lah itu yang dalam konteks hak asasi manusia disebut sebagai impunitas. Secara bersama-sama, lirik-lirikan, nggak perlu dibicarakan, tapi tahu sama tahu, udahlah dibungkusnya kayak begini. Sehingga memang mencerminkan, nggak boleh, akhirnya mencerminkan komitmen pemberantasan korupsi memang rendah. Makanya dibutuhkan menurut saya memang gerakan melawan korupsi, seperti apa yang dibilang oleh Pak Radar. Oke, baik. Persoalan. Seperti apa wujud gerakan anti korupsi yang bisa menopang dan mengeliminasi korupsi di Indonesia? Jawabannya setelah jeda berikut ini.